Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen Edi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kepemimpinan berupa analisis teori kepemimpinan dalam film Orang Kaya Baru. Saya Jihan Fatimah Azahra dengan NIM 118 selaku moderator serta teman saya Cindy Tonia dengan NIM 115 dan Andika Reza dengan NIM 1130. Orang Kaya Baru mengisahkan kakak beradik Tika diperankan oleh Raline Shah, Duta diperankan oleh Derby Romeo, dan Dodi diperankan oleh Fatih Unruk. Yang dulunya hidup di keluarga biasa-biasa saja, mereka dilatih untuk mendapatkan sesuatu dengan susah payah dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Terlepas dari kekurangan mereka, keluarga mereka sangat hangat dan mereka sangat dekat dengan ibu yang diperankan oleh Cut Mini dan bapak diperankan oleh Lukman Sardi. Namun, suatu hari kedamaian keluarga mereka terguncang dengan meninggalnya bapak yang selama ini menjadi pusat keluarga. Lebih terkejut lagi setelah mengetahui bahwa ayah mereka sebenarnya adalah orang kaya yang hanya berpura-pura menjadi miskin. Dalam sekejap, kehidupan keluarga mereka terbalik dan mereka harus memutuskan apakah uang adalah sumber kebahagiaan atau bukan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Tonia. Baik, terima kasih Jihan. Saya akan membacakan tentang analisis teori kepemimpinan dalam film Orang Kaya Baru. Satu, kepemimpinan efektif. Pada dialog di menit 24:48, Ibu berkata, kalian tetap harus kuliah, sayang kita masih punya rumah ini, dan kita jual rumah ini. Kalian selesaikan kuliah, cari kerja buat bantu adik kalian. Pada kondisi itu, Bapak baru saja meninggal. Ibu mengambil keputusan untuk tetap bisa bertahan hidup. Next. Dua, kepemimpinan partisipatif. Pada dialog menit ke-1:13, Tika, Mon, lu harus balik kuliah lagi. Kita ikut Olimpiade, persiapan kita udah cukup. Nanti saat kita masuk babak penyisihan, kebuat kita kebut belajar lagi. Tika meyakinkan Monica agar tetap bisa mengikuti Olimpiade bersama-sama agar Monica bisa melanjutkan studinya. Tiga, kepemimpinan delegasi. Pada menit ke-1:07, Bapak, semoga kalian telah menggunakan semua uang yang Bapak kasih sebaik-baiknya. Semua uang yang Bapak tabung selama ini udah kalian milikin. Dan Bapak senang sudah memberikan yang Bapak punya buat kalian. Bapak sayang kalian. Di video tersebut, seolah-olah si Bapak mendelegasikan tanggung jawab sejumlah uang ke keluarganya. 4. Kepemimpinan pemberdayaan. Pada dialog di menit 27:20, dua orang pengacara datang ke rumah untuk memberitahukan sebuah wasiat yang telah dibuat oleh almarhum Bapak saat masih hidup. Pengacara tersebut ditugaskan untuk membantu dan memahami dan menemani seluruh kegiatan saat melakukan pencairan dana milik almarhum Bapak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pengaruh kekuasaan. Pada dialog di menit ke-19:29, seluruh keluarga Bapak sedang makan di meja, makan sambil mengobrol dan ada pertanyaan dari anak Bapak yang bernama Tika. Di sana Bapak menceritakan tentang perjuangan untuk mendapatkan sesuatu, seolah-olah Bapak sedang mempengaruhi anak-anaknya untuk berpikir kalau hidup berkecukupan itu lebih baik daripada hidup kaya. Next. Terus di sini ada persepsi dan komunikasi. Pada menit ke 1 jam 7 menit 11 detik terlihat tokoh almarhum Bapak sedang menyampaikan pesan melalui cuplikan video saat masih hidup. Bapak, semoga kalian telah menggunakan semua uang yang Bapak kasih sebaik-baiknya. Semua uang yang Bapak tabung selama ini sudah kalian milikin. Dan Bapak senang sudah memberikan yang Bapak punya buat kalian, Bapak sayang kalian.
Next. Pada menit ke-1 jam 27.39, tokoh almarhum Bapak sebenarnya hanya ingin memberikan pelajaran dan antisipasi untuk keluarganya agar bisa lebih menghargai keluarga dan menggunakan hartanya sebaik mungkin. Dan keluarganya tetap bisa mendapatkan harta yang kembali menjadi orang kaya. Next. Pada menit ke-38, 5 detik, pada adegan ini terlihat bahwa Tika diberikan fasilitas pendidikan oleh ibunya di universitas yang ia inginkan, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan memberikan hasil yang sangat memuaskan pada tugas akhirnya yang Tika presentasikan di kelas. Orang tua Tika memberikan hak yang sepatutnya Tika terima untuk mengembangkannya di masa yang akan datang. Next. Di sini ada kepemimpinan strategis dan etis. Pada menit ke-23.47 terlihat ibu seolah menggantikan peran seorang bapak dengan cara mengobrol dengan ketiga anaknya dan dua anaknya yang pertama dan kedua meminta ibunya bahwa mereka ingin berhenti kuliah, tetapi sang ibu melarangnya dan tetap memperjuangkannya. Poin penting dan inspirasi akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada perjuangan. Tika dan Duta adalah dua pribadi yang selalu memperjuangkan apa yang mereka inginkan meskipun terhalang oleh dana. Dan yang kedua, uang bukanlah segalanya. Uang tak bisa membeli kebahagiaan di saat sang ayah meninggal, keadaan menjadi berubah drastis. Dan yang ketiga, kebersamaan. Di film ini Anda bisa melihat kehangatan keluarga yang selalu makan bersama, walaupun menu makan yang sederhana. Slide selanjutnya, pesan kesan film Orang Kaya Baru. Dari film tersebut terdapat pesan yang dalam. Kita harus bijak dalam menggunakan uang, membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Menjadi orang kaya tidak serta-merta bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang boros dan mudah mengeluarkan uang tanpa berpikir dua kali. Dalam film itu, tokoh yang mendadak kaya sering membeli barang-barang yang harganya mahal, menjadikan mereka tidak bijak dalam menggunakan uang. Banyak uang juga menjadikan mereka tidak seperti dulu lagi, yang awalnya sering berkumpul, sering makan malam bersama, menjadi sulit bertemu. Semua anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing, membiarkan sang adik kesepian. Jangan lupa dengan keluarga setelah banyak uang. Film ini menurut saya sangat menginspirasi dan sangat menghibur. Ada kekeluargaan, persahabatan, serta romansa yang tidak kental. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dialog dan adegan yang dilakukan oleh pemain film Orang Kaya Baru, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai edukatif dalam film Orang Kaya Baru merupakan gambaran nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Nilai-nilai edukatif yang terdapat di dalamnya yaitu nilai edukatif religius, nilai edukatif moral, nilai edukatif sosial, dan edukatif budaya. Edukatif religius yang terkandung dalam film Orang Kaya Baru yaitu sikap sabar ketika menerima cobaan, bersedekah, dan rasa syukur. Adapun nilai edukatif moral yang dapat menjadi pembelajaran, baik atau buruknya moral yang dilakukan dalam film Orang Kaya Baru itu tidak menghargai karya orang lain, menjahati teman, menawarkan bantuan kepada orang tua, meminta maaf, berbohong, sikap pamer, boros, acuh, dan tak acuh. Berprestasi dan kreatif, berkata tidak sopan, mandiri, tanggung jawab seorang ayah, dan kejujuran. Kemudian nilai edukatif sosial yang terdapat dalam film Orang Kaya Baru yaitu nasihat orang tua kepada anak, menasihati sahabat, hilangnya rasa kekeluargaan dalam keluarga, berderma, dan tolong menolong. Dalam nilai edukatif budaya yang terdapat dalam film Orang Kaya Baru yaitu makan bersama, dalam keluarga, dan amplop di acara pernikahan. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga nilai positif yang ada di pembahasan film ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.